Oke, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Dan puji Tuhan, kita masih merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu kita semua untuk benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa hari lalu Tuhan udah ngomong, berkali-kali Tuhan ngomong begini, berkali-kali Tuhan ngomong tentang hutang darah. Saudara tahu hutang darah? Saudara tahu hutang darah? Saya minta. Ada yang tahu hutang darah? Nggak ada yang tahu? Ya, gimana? Hutang darah, hutang darah. Di Alkitab kan ada tuh hutang darah. Oke. Bisa kita tidak melakukan panggilan Tuhan. Itu bisa kita tidak menjadi saksi Tuhan. Bisa. Saya berharap banget. Semua di sini dengerin ya. Hutang itu artinya meminjam. Berhutang artinya saudara meminjam dan saudara mempunyai kewajiban untuk membayar. Itu dulu deh kuncinya. Saudara meminjam dan saudara berkewajiban untuk membayar. Kalau hutang darah, artinya tanggung jawab karena penumpahan darah. Tanggung jawab karena penumpahan darah. Konsep Alkitab tentang hutang darah bukan hanya berhenti pada saat pembunuhan terjadi. Hutang darah dalam konsep Alkitab bukan berhenti pada saat pembunuhan. Kalau kita lihat hutang darah pertama, itu Kain dan Habel. Pada saat Kain membunuh Habel, itu darahnya memanggil dari tanah. Ya, itu terjadi hutang darah. Dan darah terus kemudian terus berlanjut sampai terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Oke. Tanggung jawab karena penumpahan darah. Setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi. Saya ulang sekali lagi. Apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, pasti memiliki konsekuensi. Amin gak sih? Semua yang saudara kerjain pasti ada konsekuensinya. Tapi contoh paling jelas tentang hutang darah adalah soal pembunuhan. Ini contoh paling jelas tentang hutang darah. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya banyak kita nggak ngerti tentang konsep hutang darah ini. Tapi sebenarnya konsep hutang darah di dalam Alkitab itu mencakup semua sumber. Dan bukan berhenti pada pembunuhan fisik belaka. Tidak berhenti pada pembunuhan fisik. Tapi mencakup pada dosa pada umumnya. Semua dosa pada umumnya. Itu dicakup dalam hutang darah. Konsep kita di otak, waduh kalau gue bunuh orang, gue hutang darah. Sebenarnya bukan itu konsep ya di Alkitab. Ketika saudara jatuh dalam dosa, itu saudara sedang berhutang darah. Sampai sini bisa ngerti? Apalagi nanti kalau kita masuk dalam satu ikatan. Kalau saudara masuk dalam satu ikatan,
Saudara mulai terikat dengan dosa, saudara nggak bisa kalau nggak berdosa, nggak berdosa itu lebih parah lagi, lebih parah lagi. Oke, saya rindu semuanya dengar, mencakup semua sumber, bukan hanya berhenti pada pembunuhan fisik, tapi mencakup semua dosa pada umumnya. Saudara tahu ada firman bunyinya gini, mata ganti mata. Betul? Gigi ganti gigi. Roh jahat bilang darah ganti darah. Darah ganti darah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Roh jahat tuntut darah ganti darah. Dan luar biasanya, kita semua kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul gak? Ada darah Yesus yang telah menebus kita. Oke. Tuhan telah kerjakan semuanya di atas kayu salib. Semua hutang darah kita sudah selesai. Tuhan bicara di atas kayu salib, sudah selesai. Semua hutang darah kita sudah dilunasi. Sudah diganti dengan darah anak domba yang tidak bercela. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya, 18 dan 19, 18 dulu. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lihat ya, cara hidup kita dulu itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Permasalahannya di mana? Apakah saudara benar-benar ngerasa kalau saudara sudah berubah hari ini? Itu permasalahannya. Kalau saudara benar-benar sudah berubah, berarti saudara sudah mengalami penebusan yang sesungguhnya. Makanya saya selalu bilang, kalau mulutmu masih gak beres, mulutmu belum ditebus. Kalau dosa masih jalan terus, engkau belum mengizinkan penebusan itu terjadi dalam hidupmu. Oke? Terus ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat ya, saudara. Ya, Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Karya yang sempurna di atas kayu salib, sungguh sangat sempurna. Tapi permasalahannya, kita harus datang pada salib itu dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi, saudara dan saya harus datang pada salib itu dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kalau saudara nggak benar-benar bertobat, itu bahaya. Coba lihat Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini semua sebab akibat. Saudara perhatiin, ini sebab akibat. Karena ada dosa, jadi ada maut. Betul, sebab akibat. Karena ada kasih karunia, ada hidup kekal. Karena ada salib, harusnya ada pertobatan. Permasalahannya di mana? Kita sudah ditebus, betul. Tapi saudara harus datang pada salib itu. Ini yang namanya sebab akibat. Sebab akibat. Kita harus datang pada salib itu. Karena ada dosa, ada maut. Karena ada kasih karunia, ada hidup kekal. Ada sebab dan ada akibat. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Karena iman kita masuk ke dalam kasih karunia. Kita percaya dia, kita masuk ke dalam kasih karunia. Terus artinya kita jalan, kalau masuk itu nggak diem. Masuk itu nggak otomatis blek di dalam ruangan, enggak. Tapi masuk itu artinya kita berjalan. Berjalan
masuk di dalam kasih karunia. Ngerti gak sih? Ya, kita masuk di dalam kasih karunia artinya kita berjalan kepada kasih karunia. Itu iman. Terus? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lihat ya, lihat. Dalam iman ini kita bermegah dalam suatu pengharapan, suatu hari saya akan hidup kekal. Saya akan hidup dalam kemuliaan. Dan pengharapan itu pasti tidak mengecewakan kalau saudara masuk di dalam kasih karunia. Oke, kasih karunia itu bekerja di dalam saudara berdasarkan respon dari saudara. Sekali lagi saya ulang, kasih karunia itu bekerja di dalam saudara berdasarkan respon dari kita. Kalau saudara tahu tapi saudara nggak bertobat, apakah kasih karunia akan bekerja? Kalau saudara tahu dan saudara menikmati, apakah kasih karunia bekerja? Oleh sebab itu, kita harus masuk. Masuk. Iman, saya selalu bilang sama saudara, iman itu respon. Iman itu respon. Iman itu percaya dan mempercayakan hidup saudara atas tuntunan Allah. Saya ulang sekali lagi, iman itu respon. Supaya saudara percaya, begitu saudara percaya, apa artinya percaya kalau saudara tidak mempercayakan? Betul gak? Saya percaya sama Ikna, tapi saya percaya Ikna bisa bawa mobil misalnya. Tapi saya nggak pernah mau mempercayakan dia untuk bawa mobil. Tapi saya percaya dia bisa bawa. Tapi dalam kondisi kepepet pun saya tidak mempercayakan dia. Dia kan konyol. Kita percaya salib tuh Tuhan telah menyelesaikan segalanya. Oke? Tapi kan kita harus bergerak kepada salib itu dan minta pengampunan atas semua hutang-hutang kita. Sampai sini ngerti? Masalah hutang darah yang Tuhan telah selesaikan. Tapi permasalahannya, sudahkah saudara datang pada Dia dan meminta pengampunannya? Sudahkah saudara datang kepada Dia dan meminta pengampunannya? Ini permasalahannya. Sekali lagi, hutang darah bukan hanya berbicara soal pembunuhan. Tapi hutang darah mencakup semua aspek dosa yang saudara kerjakan. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, tapi saudara akan melihat ke atas saudara. Ke garis-garis di atas. Kita bilang, ya ini kutuk Pak. Iya, tapi kalau saudara telaah lebih jelas, ini akan saudara akan lihat lebih jelas lagi, ini akan lebih spesifik lagi dari kutuk. Dan Tuhan ngajarin, dosa-dosanya itu harus diakui. Diakui. Makanya saya minta waktu saudara, mungkin ini agak banyak ayat yang harus kita telaah. Saya berusaha satu hari ini bisa kelar. Supaya nanti selesai dari khotbah ini, saya rindu ngajak saudara kita beresin masalah hutang darah ini. Kenapa? Karena dampaknya itu parah. Kita mau doa kita bisa terhalang. Kita akan ngalamin kesusahan, kemiskinan yang ekstrim. Kita akan ngalamin tidak dapat pertolongan Tuhan secara spesifik. Sakit penyakit yang gak pernah disembuhkan. Ini akan jadi sulit sekali. Oleh sebab itu saya minta waktu dari saudara supaya kita benar-benar belajar tentang hutang darah. Sekarang kita lihat hutang darah. Di 2 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan ke-14. 2 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lihat ya,
Kalau ada hutang darah, pasti ada kekeringan. Pasti ada kekeringan. Nah, ini kita ngomong kompleksnya satu negara. Ya. Tapi kita coba mulai dari pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Kita kembali ke pribadi lepas pribadi masing-masing. Di Alkitab dibilang di sini mengalami kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Kenapa? Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lihat ya, orang Gibeon ini orang Israel bukan? Iya bukan? Bukan, ini orang Kanaan. Orang Kanaan sebenarnya harus ditumpas. Sekarang saudara lihat Yosua 9 ayat 3, 6 dan 15. Yosua 9 ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Ya, terus 6. Ayat 6, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke Orang-orang Gibeon ini pergi ke Yosua. Terus? ke tempat perkemahan di Gilgal. Karena mereka takut dibunuh. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka ngelihat, aduh, itu Yeriko sama Ai sudah jatuh. Waduh, jangan-jangan kita juga akan ditumpas nih sama mereka. Mereka ini pasukan yang kuat. Gibeon ini datang ke Yosua. Terus? Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Iya. Dia bilang, ayo bikin perjanjian supaya mereka orang-orang Gibeon ini tidak dibunuh. Terus ayat 15. Ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Lihat ya. Yosua bikin satu perjanjian dengan orang-orang Gibeon kalau mereka tidak akan pernah dibunuh. Tapi pada zaman Saul bantai orang-orang Gibeon. Ada pelanggaran janji. Bisa ngerti tidak? Ada janji-janji yang dilanggar. Sekarang lihat, kekristenan itu berdiri di atas janji. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara sedang mengikat satu perjanjian dengan Allah, betul? Saudara sedang mengikat satu perjanjian dengan Allah. Nah, pada saat kita sembrono, kita terikat dengan dosa dan kita tidak mau menggeliat untuk melepaskan diri dari dosa. Saudara sedang melanggar suatu janji. Bisa paham? Janji nikah, saya sama istri saya. Ini janji nikah. Kalau saya melanggar, atau istri saya melanggar, rumah tangga saya dalam masalah. Betul? Kalau saudara melanggar perjanjian dengan Allah, berarti hidup saudara dalam masalah. Paham sampai sini? Oke. Lihat ya, kekristenan itu berdiri di atas perjanjian kita dengan Allah. Bagaimana jika perjanjian kita dengan Allah kita langgar dengan cara kita berubah setia? Nyatanya Gibeon hidup dalam damai sampai zaman Saul. Tidak dibunuh. Tapi begitu ketemu Saul, Saul bantai semuanya. Terjadilah hutang darah di situ. Ayat 2 dan 3, 2 Samuel 21, ayat 2 dan 3. 2 Samuel 21 ayat 2, lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Lihat, orang Gibeon itu sisa orang Amori, bukan orang Israel. Terus? Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda.
Iya, Saul mau bantai semuanya. Terus 2 Samuel 21 ayat 3, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? lihat, lihat Daud datang ke Tuhan, Tuhan kasih petunjuk. Ada darah yang tertumpah. Ada perjanjian yang dilanggar oleh Saul. Akhirnya terjadi kekeringan selama 3 tahun. Oke, sampai di sini, saudara lihat ya, saudara lihat. Daud datang, gimana nih caranya? Orang Gibeon bilang apa? Harus ada korban 7 keturunan Saul. 7 keturunan Saul itu harus dimusnahin. Tanpa bersalah. Iya, tanpa bersalah. Mereka harus dibantai. Saudara ngelihat ya, artinya apa? Artinya apa? Ini artinya kutuk 7 generasi. 7 generasi. Turun dari generasi ke generasi sampai generasi ke-7. Lihat ya, sekarang saya nanya sama saudara, begitu kita masuk di dalam perjanjian baru, begitu saudara dan saya masuk di dalam perjanjian baru, kita hidup di dalam perjanjian baru, konsep pembunuhan ini meluas. Konsep pembunuhan jadi meluas. Bukan hanya saya tikam orang, orang mati, bukan itu. Tapi menyangkut kepahitan, sakit hati. Oke, lihat 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kalau saudara membenci orang, saudara adalah pembunuh manusia. Terus? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke, sampai sini ngerti? Ini konsep pembunuhan mulai meluas. Kenapa? Karena ada kebencian di situ. Nah sekarang saya tanya sama saudara, saudara benci orang nggak? Saudara benci orang nggak? Bagaimana orang tua saudara? Ada benci orang nggak? Bagaimana nenek kakek saudara? Ada benci orang nggak? Gimana? Kalau mereka misalnya mati dalam kebencian, bukankah hutang darahnya turun ke kita? Bisa ngerti gak sampai sini? Bisa ya? Sekarang saudara lihat, konsep pembunuhan itu meluas. Matius 5 ayat 21 sampai 24. Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kalau saya membunuh orang, saudara saya harus dihukum. Saya membunuh orang, saya harus dihukum. Terus? Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, meluas jadi amarah. Mulai meluas dari kebencian berubah jadi amarah. Meluas. Waduh Pak, jadi lebih sulit. Iya. Dulu kenapa gak sesulit itu? Karena dulu Roh Kudus itu di luar. Tuhan mengerti itu. Tapi begitu Tuhan ada di dalam, Tuhan akan menampi dan menuntut lebih dari kita. Kenapa? Karena Dia ada di dalam kita, kekudusan itu harus sempurna. Paham gak sampai sini? Terus lanjut. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya gak bahas ini karena kita udah pernah bahas. Terus lanjutkan. Matius 5 ayat 23,
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, Kalau engkau naik ke tahta Tuhan, masuk di dalam satu penyembahan atau pelayanan, terus, dan engkau teringat akan sesuatu yang tapi ada dalam saudara hati, ada kepahitan dengan orang lain, terus, dalam hati saudaramu terhadap engkau, terus, 24. tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wih, luar biasa. Jadi Tuhan bilang gini, mezbah itu gak ada artinya kalau lu gak berdamai sama orang lain. Percuma ada mezbah kalau kamu gak berdamai dengan sesama. Gimana Tuhan mau berdamai dengan kamu kalau kamu benci orang? Oke. Sekarang kita masuk di dalam, tadi kan saya bilang konsep pembunuhan meluas. Bagaimana dengan gosip? Bagaimana dengan gosip? Saya nanya sama saudara, ketika saudara bergosip, saudara sedang ngejelekin orang atau nyanjung orang? Jelekin orang. Saya ngomong sama Rizka, misalnya saya ngomong tentang Rita. Rita tuh orangnya begini. Oke? Saya nggak sadar, saya sedang membunuh Rita. Inilah yang disebut pembunuhan. Pembunuhan apa? Pembunuhan karakter. Mulanya karakternya dulu mati, baru orangnya nanti mati. Oke, hati-hati ya. Saya bilang hati-hati. Semua di sini hati-hati. Lu jangan pernah jelekin orang. Kenapa? Kalau kamu ngejelekin orang, kejelekanmu itu terbongkar pasti. Pasti, gak mungkin gak. Saya bilang sama saudara, bagaimana dengan gosip? Ini konsep pembunuhan loh. Konsep pembunuhan bukan hanya nikam orang mati, tapi membenci juga. Sekarang kita masuk dalam konsep pembunuhan yang baru, yaitu bergosip. Ketika saudara mulai ngomongin orang, ngejelekin orang, sadar nggak saudara? Saudara sedang menceritakan kekurangan orang lain. Bahayanya saudara sedang membongkar aib orang, dan itu pembunuhan. Salah satu bentuk pembunuhan yaitu pembunuhan karakter. Coba ya, kalau ada orang mau ngomong tentang si A, si B, si C, bilang begini, oh udah kita doain aja. Nggak usah kita berkomentar apapun tentang si A, si B, si C. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk pembunuhan. Bisa paham nggak sampai sini? Mau ngerti nggak sih? Nah sekarang konsep pembunuhan, konsep dosa, bagaimana? Saudara lihat di Lukas tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 21. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nih, lihat konsepnya ya. Sekali lagi konsepnya, gimana? Saya harus datang ke Bapa. Oke, saya harus datang kepada Bapa. Saya datang ke Tuhan. Dan yang kedua, saya datang kepada sesama. Terus lanjutkan. Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini suatu wacana di otak dia. Terus lanjutkan 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat, dari wacana jadi tindakan. Ketika saudara menyadari kesalahan saudara, ketika saudara menyadari kesalahan saudara, saudara harus datang ke Tuhan dan melakukan pemberesan. Amin. Saudara harus datang ke Tuhan, Tuhan, saya salah, ampuni saya. Yang kedua, saudara harus bereskan diri saudara dari dosa-dosa itu. Gampangkah ini? Enggak. Tapi Roh Kudus pasti memberi kita kemampuan. Amin. Terus? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang dia katakan? Terus? Lukas 15 ayat 21. Dari wacana jadi perbuatan. Menyadari kesalahan. Terus? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Dia punya wacana, dia datang ke Tuhan, dia melakukan pemberesan. Oke? Sadar, datang. Berapa banyak orang berdosa nggak sadar? Saudara coba ya, saudara merasa korban. Kalau saudara merasa korban, saudara pasti nggak sadar kalau saudara sedang bermasalah. Tangan kita selalu ke orang. Betul nggak? Tangan kita selalu ke orang. Pernah nggak kita ngelihat ke diri kita sendiri dan kita bilang, lu nggak berubah lo. Jangan nunjuk orang, tunjuk diri kita sendiri, kita yang nggak berubah. Mau nggak sih kita datang ke Tuhan dan kita melakukan pemberesan? Kita tahu itu dosa. Oke, kita tahu itu dosa. Tapi gimana caranya membereskan dosa itu? Kalau saudara nggak pernah datang ke Tuhan dan tidak pernah menyadari kalau itu adalah satu kesalahan. Sorry, maaf ya. Maaf. Saya ada ngobrol sama satu orang dilayani. Saya bilang gini, sorry maaf, saya bilang gini, kamu masih merokok? Iya. Saya bilang, kalau kamu masih merokok, saya bilang, kamu minta ampun gak pada saat kamu mulai menyalain apinya? Mau minta ampun gak? Mulai, pada saat kamu mulai sedotan pertama, kamu minta ampun gak sama Tuhan? Dia bilang apa? Kalau saya minta ampun, pasti saya langsung matiin, saya langsung buang. Berarti dia gak minta ampun. Benar gak? Nah itu dia permasalahannya. Kita tahu itu salah, tapi dalam bentuk wacana. Tapi gak pernah jadi perbuatan kita. Saya tahu itu salah, tapi hanya sebatas angan-angan saya. Tapi kita gak pernah bertindak sampai kita melepaskan diri kita dari semua ikatan itu. Masalahnya di mana? Nanti lihat di ayat 6. 2 Samuel 21 ayatnya ke-6. 2 Samuel 21 ayat 6. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya 7 laki-laki orang kepada anak kami, laki-laki, terus supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. lihat, Daud bilang, aku akan serahkan mereka. Sekarang gini, anak-anak Saul membunuh Gibeon enggak? Bunuh Gibeon enggak? Enggak, tapi mereka yang diserahkan. Paham enggak? Ini konsep orang yang bermasalah sama Tuhan. Saudara nggak menyadari kita nikmatin dosanya. Masalahnya itu dialami anak cucu saudara nanti. Oke, Yesaya 31 ayat 29. Yesaya 31 ayat 29. Simpen ya 2 Samuel 21 ini. . 2 Samuel 21 ayat 29. 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 2 Samuel
2 Samuel, Yesaya 31 ayat 29. Enggak ada. Yehezkiel 18 ayat 2. Yehezkiel 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Soalnya nyadarin enggak? Nih. Bapak itu bikin dosa. Kita sebagai seorang bapak atau ibu, kita bikin dosa seenak-enaknya. Sadar enggak? Yang nikmatin itu anak cucu kita. Yang bermasalah itu anak cucu kita. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, semua yang ada di sini, saya bilang, pikir berkali-kali sebelum kau berbuat dosa. Kenapa? Karena bebannya akan ditanggungkan ke anak cucu kita. Tapi Pak, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Betul. Datang nggak kita ke situ? Oke. Berapa laki-laki? 7. Ini yang menandakan 7 generasi. Saudara lihat 2 Samuel, kita kembali ke ayat 9 dan 10. Aduh, selalu saudara bayangin ini. Waduh, kita bisa sedih banget loh ngelihatnya. 2 Samuel 21 ayat 9 dan 10. 2 Samuel 21 ayat 9. Kemudian diserahkannya mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Tapi Daud tidak mau menyerahkan Mephiboset. Kenapa? Daud sayang sama Mephiboset. Daud gak kasih Mephiboset. Daud kasih anak-anak yang lain, anak-anak Saul yang lain, anak cucu Saul yang lain. Mephiboset dah. Terus dibilang di situ, mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Ya, 10. 2 Samuel 21 ayat 10. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan Rispa ini siapa? Rispa, bukan Rizka. Ini Rispa. Rispa binti Oya. Oh, binti Aya. Rispa binti Aya. Terus? Dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Saudara coba bayangin ya. Ibu-ibu coba bayangin nih, ibu semua nih. Ibu-ibu. Rispa ini punya anak salah satunya yang digantung. Oke, coba ibu-ibu bayangin. Anaknya gak ada salah. Anaknya digantung. Dia bentangin kain karung, dia duduk di situ, dia halau burung-burung yang mau makan mayat anak-anaknya. Bisa bayangin kesedihan hatinya. Bisa gak saudara bayangin kesedihan hati seorang ibu ini? Ngerti gak? Sekarang saudara lihat, waktu Yesus digantung di atas kayu salib, ibunya itu di bawah. Makanya itu dibilang Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya yaitu Yohanes ada di sampingnya. Terus? Ibu, inilah anakmu. Iya, dia bilang, dia serahkan. Ini Yohanes anakmu. Terus? Yohanes 19 ayat 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bisa bayangin?
Yesus itu care, di atas kayu salib pun dia care. Dan ibunya Maria itu duduk nungguin jenazahnya. Sama gak sih dengan Rispa? Bersalah nggak anaknya Rispa? Bersalah nggak? Enggak. Tapi dia harus dikorbanin. Sama nggak sama Yesus? Ada salah nggak dia? Tapi dia harus dikorbanin. Ibunya duduk di situ, ibunya halau burung-burung yang mau makan bangkai jenazah anak-anaknya. Waduh, kalau saudara jadi seorang ibu atau jadi seorang bapak yang ada di bawah situ, saudara baru bisa ngerasain penderitaan seorang anak. Coba saudara bayangin waktu Yesus digantung di kayu salib. Terus kita ada di bawah. Yesus cuma bilang, ini semua aku lakukan buat kamu. Demi kamu, aku rela mati buat kamu. Tapi permasalahannya, kamu datang gak sih ke dia? Dia buka akses, sekali lagi dia buka akses. Supaya hutang darah ini lunas. Tapi kita gak datang ke akses itu. Dia beresin kita, dia mau beresin kita. Tapi kita gak mau diberesin. Ayat 14, 2 Samuel. 2 Samuel 21, ayat 14. 13 dan 14. 2 Samuel 21 ayat 13. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Semua keturunan yang digantung itu dikumpulin. Terus, apa yang terjadi di ayat 14? 2 Samuel 21 ayat 14. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Selah di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Baru doa itu dijawab. Berarti kutuk itu salah satu penghalang doa. Saya ulang sekali lagi, kalau kamu tidak bertobat, doamu pasti terhalang. Lu mau doa bukan sampai jungkir balik kayak apapun, pasti mentok sampai di plafon doang. Nggak bakal tembus. Kenapa? Karena kamu nggak bertobat. Terus begitu kita nggak dijawab, kita nyalain Tuhan. Luar biasa hebatnya kita. Lihat, ini hutang darah. Terus saudara lihat lagi. Kita lihat lagi, kita beralih ke kisah lain. Yeskiel 9 ayat 9. Yehezkiel 9 ayat 9, jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan, sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Lihat, terjadi hutang darah karena kesalahan mereka sangat banyak. Apa yang mereka lakukan? Apa yang orang Israel lakukan? Kalau saudara harus balik ke Yeskiel 8. Yeskiel 8 ayat 3, mulai dari ayat 3. Yehezkiel pasal 8 ayat 3, dia mengelurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan. Terjadi penyembahan berhala. Sekarang saya tanya sama saudara, saudara nyembah berhala nggak? Gimana orang tua saudara nyembah berhala nggak? Leluhur kita dulunya penyembah berhala nggak? Bagaimana ini kalau jadi hutang darah? Terus
ayat 5. Langsung aja ke ayat 5. Yehezkiel pasal 8 ayat 5, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Lihat, ada penyembahan berhala di situ. Terus lanjutkan ayat 10. Yehezkiel 8 ayat 10, lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Terus lihat, penyembahan berhala itu membawa kita pada hutang darah. Ayat 17. Saya coba berusaha loncat-loncat. Yehezkiel 8 Sebenarnya ayat kalau 17. saudara baca nanti, saudara baca sendiri di rumah Yehezkiel 8. Saudara ngelihat di sana itu banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa ketidakadilan, dosa kekerasan, dosa penyembahan berhala. Bisa bayangin nggak kalau kita itu melakukan ketidakadilan? Saudara nggak adil. Antara anak yang satu dengan anak yang satu tidak adil. Bagaimana? Atau saudara melakukan kekerasan terhadap orang. Masa lalu kita suka berkelahi, suka berantem. Kita nggak peduli, yang penting gua menang, orang lain ambruk nggak apa-apa. Bagaimana dengan ini? Kenapa? Keturunannya yang mengalami. Saudara perhatiin ya, kalau orang tua keras, biasa anaknya keras. Kekerasan orang tua itu 30%, anaknya akan mengalami menjadi lebih keras 60% dari. Kekerasannya akan berdobel, menjadi double lebih keras. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Terus 18. Yehezkiel 8 ayat 17, lalu firman-Nya. Tadi belum selesai ya? Belum dibaca, oke. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan. Kalau saudara melakukan kekerasan, saudara bertikai satu dengan lain, berantem satu dengan yang lain, bukankah ini jadi masalah? Terus? Dan dengan itu terus menyakiti hatiku, sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Kalau saudara berkelakuan tidak seperti orang tidak bertuhan, ini jadi masalah buat saudara sampai keturunan. Terus? 18. Yehezkiel 8 ayat 18. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Bukankah ini suatu masalah? Kenapa? Karena kita nggak mau bertobat. Saya cuma bilang sama saudara, kalau saudara dengar suara Tuhan hari ini, bertobatlah. Ya, makanya ada firman bilangnya gini, barang siapa bertelinga, banyak orang bertelinga tapi tidak mau mendengar. Kenapa? Karena dia lebih keras, dagingnya lebih keras daripada suara Tuhan. Kalau saudara bertelinga, saudara dengar. Tahu nggak? Kalau saudara orang yang bernafas, saudara pasti memuji Tuhan. Ada firman yang berbunyi, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Kalau saudara nggak berpuji Tuhan, berarti saudara tidak bernafas. Kalau saudara tidak mau memuji Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, berarti saudara adalah orang yang hidup, orang yang mati selama masih hidup. Sampai sini ngerti? Ngerti. Sekarang lihat Mazmur 106 ayat 45.
Mazmur 106 ayat 45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ia mengingat perjanjiannya. Dia ingat perjanjiannya. Dia ingat perjanjian dengan saudara. Tapi saudara harus menyesal dengan perbuatan saudara. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Sekali lagi, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Bagaimana dengan dosa perzinahan atau percabulan? Misalnya saudara terlibat dengan dosa-dosa perzinahan, atau saudara terlibat dengan dosa-dosa pornografi, atau saudara melakukan hubungan seks di luar nikah. Bagaimana dengan itu? Yehezkiel 23. Yehezkiel 24 dulu ayat ke-6. Yehezkiel 24 ayat 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah. Yang penuh dengan hutang darah. Kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Lihat ya, saya ibaratkan ini kuali. Kuali ini berkarat. Kuali ini berkarat. Saya masukin makanan. Karatnya ini membuat makanan ini menjadi beracun. Bisa ngerti tidak? Karatnya ini membuat makanan jadi beracun. Saudara makan dari sini, saudara mati. Oke, itu kuali penuh berdarah. Kuali penuh karat. Kuali penuh karat di dalamnya dan tidak hilang padanya. Keluarkan dulu potongan-potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Mendingan disingkirin dari kuali itu. Yes, kenapa? Kenapa ada hutang darah? Saudara bisa lihat di Yehezkiel 23, ini hutang darah itu terjadi. Di Yehezkiel 23 mulai dari ayat 2. Yehezkiel 23 ayat 2. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Terus? Yehezkiel 23 ayat 3. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Lihat. Ini dosa percabulan. Oke, sampai sini masih ngerti? Bagaimana dengan seks di luar nikah? Ini yang harus dipertanyakan. Saya cuma bilang gini ya. Di Korintus, 1 Korintus nanti ditandain dulu ya. Di Yehezkiel 23, di 1 Korintus 6, mulai dari ayat 15. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Apakah Sekali-kali tubuh ini tidak. akan kulakukan percabulan? Apakah tubuh ini untuk melakukan pornografi? Apakah tubuh ini aku lakukan untuk onani atau masturbasi? Apakah tubuh ini aku lakukan untuk hubungan di luar nikah? Terus lanjutkan. Terus 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul terus menjadi satu tubuh dengan menjadi dia? satu tubuh dengan dia. Terus Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. lihat. Keduanya akan jadi satu daging. Terus 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Lihat, beda ya. Satu roh dengan Tuhan atau satu roh dengan percabulan. Terus ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Baik-baik. Ini perhatiin baik-baik. Terus setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar semua dirinya. dosa terjadi di luar dirinya. Terus Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya tapi sendiri. percabulan adalah merusak diri sendiri. Serem gak?
Saudara hidup sembarangan, nonton pornografi, saudara melakukan seks bebas segala macam. Sorry, maaf, saya bilang, kamu sedang merusak dirimu sendiri. Semua dosa itu terjadi di luar. Tapi dosa perzinahan, percabulan itu terjadi di dalam. Yang rusak apa? Roh kita. Oleh sebab itu, Daud berkata pada waktu dia habis berzina sama Batseba. Dia bilang apa? Jangan ambil urapanmu daripadaku. Dia tahu bisa hilang urapan. Sampai sini ngerti? 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik diri sendiri, tapi kamu milik Allah. Terus 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. kamu milik Allah dan kamu sudah dibayar lunas. Buktinya ada. Kamu nggak bisa pakai tubuhmu semena-mena untuk kepentinganmu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah dibayar lunas. Amin. Saya ulang sekali lagi, semua dosa terjadi di luar, tapi dosa perzinahan dan percabulan itu merusak di dalam. Merusak apa? Merusak roh kita, merusak urapan kita, merusak iman kita, merusak segala sesuatu yang ada di dalam kita. Yeskel, kita kembali Yeskel 23. Ayatnya ketiga. Yehezkiel 23 ayat 3. Mereka bersundal. Yehezkiel 23 ayat 4. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. 5. Ayat 5, dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Lah lihat ya, berzina, terjadi perzinahan, terjadi persetubuhan yang gak wajar. Nanti saudara bisa baca sendiri sampai ayat 15. Kalau kita baca satu persatu panjang sekali. Tapi saudara baca sendiri nanti, lihat ya. Ujung-ujungnya itu terjadi hutang darah. Di Yeskel 24 ayat ke-6. Dan Tuhan menyatakan itu seperti kuali yang berkarat. Kuali berkarat artinya susah untuk dikerak. Saya bilang sama saudara, simak ya, kalau dosa sudah mengikat, dosa itu nggak akan melepaskan saudara begitu aja. Nggak akan. Oleh sebab itu, mula-mula ditawarin coba-coba. Begitu saudara sudah coba-coba, saudara mulai diikat. Begitu saudara sudah terikat, saudara tanpa sadar saudara sedang dirusak. Oke, sampai sini paham? Kita nggak usah bahas satu-satu. Simak ya, karat itu terjadi dari oksidasi logam akibat reaksi kimia dari luar. Contohnya kalau lembab, di luar lembab ya. Lembab, keadaan di sini lembab misalnya, terus ada garam. Misalnya ini misalnya senar gitar aja deh, senar bass. Sering nggak diminyakin gitu, dilap-lap supaya apa? Supaya nggak karatan ya, pemain bass ya Pak Owen. Bener ya Owen ya? Sering dilap ya, supaya nggak karat. Kenapa? Karena dari tangan kita ada zat garam. Dari tangan kamu ada garamnya, asin.
Ketika kamu main keringetan, itu bisa terjadi oksidasi. Nah, begitu kena hawa lembab di sini, itu karatnya itu akan lebih cepat. Ngerti nggak? Karat itu mempengaruhi daya kuat logam. Semakin berkarat, semakin gampang pecah atau gampang putus. Oke, sampai sini ngerti? Semakin dia berkarat, semakin gampang pecah atau gampang putus. Karatan itu akan membawa kerusakan. Kuali berkarat itu tidak baik bagi kesehatan. Siapa di sini kalau masak kuali, kualinya udah berkarat, saudara masak terus di situ. Kalau saudara punya kuali udah berkarat, pasti saudara buang, betul nggak? Ya, oh ya kan tukang masak. Ada nggak kualinya yang berkarat? Udah dibuang-buangin ya. Nah. Kita udah buang-buangin, yang berkarat kita buang-buangin. Udah karatan, udah nggak bisa, buang aja. Kuali berkarat tidak baik untuk kesehatan, bisa keracunan, dan makanan juga jadi tidak enak. Simak ya, Tuhan suruh Israel masak dengan kuali panci yang berkarat seperti itu. Daging dan tulang itu jadi gak enak. Saudara bayangin, dosa kenajisan itu menempel pada orang Israel dan harus dibersihkan. Dan luar biasanya, susah banget bersihinnya. Sampai dibilang di ayat 12 dan 13, dosa itu sudah melekat, orang akan sulit membedakannya. 24, Yeskiel 24 ayat 12 dan 13. Yehezkiel 24 ayat 12. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Udah dibakar pakai api, udah dibikin susah hidupnya, tetap gak mau bertobat. Udah hidup semeraut, udah hidup susah, tetap gak mau bertobat. Kenapa? Karatnya sudah bandel. Ikatannya udah begitu kuat. Bisa ngerti gak sih? Bisa, terus 13. Yehezkiel 24 ayat 13. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesuman. Nontonlah pornografi. Terus? Dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu. Tapi karena engkau tidak mau bertobat, apa yang mustahil buat Tuhan? Enggak ada. Tapi kalau kita nggak mau, itu nggak bakal bisa Tuhan kerjain. Tuhan itu bukan pemaksa. Tuhan itu butuh kerelaan dari kita. Amin. Terus? Maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Lihat ya, sampai aku melampiaskan amarahku, engkau tidak pernah akan jadi tahir. Inilah kuali yang berkarat, inilah contoh dari hutang darah. Bisa ngerti? Hutang darah bukan soal pembunuhan saja, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Tapi mas saya nggak begitu, saya baik-baik saja. Lihat orang tuamu bagaimana. Lihat leluhurmu bagaimana. Jangan-jangan ada hutang darah di sini. Ya, Tuhan ngomong sama saya begini. Istilahnya gini, saudara lihat, kalau satu negara itu melakukan misalnya hutang darah itu melekat di negara ini. Misalnya gimana? Misalnya terjadi kemesuman, terjadi dosa, terjadi ini, terjadi itu. Oleh sebab itu negara ini nggak bakal bisa maju. Di mana kekristenan diobak-abik, semua terikatnya misalnya satu negara dengan penyembahan berhala, itu negara itu pasti di trap, susah untuk berkembang. Kekristenan gak bakal bisa berkembang,
atau negara itu sendiri tidak akan bisa berkembang. Terus ayat 14. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami kesulitan untuk bertumbuh? Apakah saudara juga mengalami kesulitan untuk berkembang? Bagaimana kalau bentuknya hutang darah itu sakit penyakit? Bagaimana kalau bentuk hutang darah itu adalah kemiskinan? Bagaimana kalau bentuk hutang darah itu adalah kegagalan? Saudara mau usaha kayak apapun pasti gagal. Bagaimana kalau hutang darah itu bentuknya kenajisan? Saudara akan terlibat juga dengan itu. Hutang darah itu memanggil. Makanya di Ibrani bilang, darah Yesus itu bersuara lebih nyaring daripada suara Habel, darah Habel. Artinya darah Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan saudara dari semua hutang darah. Seburuk apapun kita, kalau saudara benar-benar mau bertobat, mau berubah, pasti Tuhan akan beresin saudara. Pasti Tuhan akan beresin saudara. Lihat ya, hutang darah ini melekat, ayat 14. Yehezkiel 24 ayat 14. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan satu yang baik. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Betul. Tapi saudara jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan jelas bilang, jangan anggap sepi kemurahannya. Dia baik sama kita. Kebaikannya kamu datang ke dia. Bertobat sungguh-sungguh. Kalau kamu gak bertobat, gak ada jaminan engkau lepas. Amin. Sekali lagi saya bilang, hendaklah yang bertelinga mendengar. Kalau saudara benar-benar punya kuping, pegang kupingnya masing-masing. Pegang kuping. Oke, denger ya. Denger ya. Bertobat ya. Oke, bertobat sungguh-sungguh. Saya rindu semua ngalamin pemulihan. Itu aja, saya cuman bilang, saya yakin karena kita banyak nyembah Tuhan. Saya yakin 100%. Tuhan bongkar ini supaya saudara benar-benar jadi orang yang benar-benar feel free. Benar-benar merdeka. Kenapa? Karena dari hari Selasa Tuhan terus ngomong di telinga saya, hutang darah, pelajari hutang darah, hutang darah. Sampai tadi di bawah saya minta Tuhan tolong saya. Tolong gimana cara membatalkannya. Saya percaya, kalau saudara benar-benar mau bertobat, saudara akan diberesin hari ini. Oke? Benar-benar bertobat dan benar-benar harus berubah. Amin. Tuhan berkati. Hari ini kita akan balik sebentar. Apakah saudara sudah benar-benar lapar? Bisa? Karena saya mau ngajak kita nyembah semua nih. Abis kita masuk penyembahan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita batalin semua hutang darah. Kita beresin semua hutang-hutang ini. Kita percaya hutang darah telah dibayar oleh darah. Hutang darah Tuhan akan beresin. Oke? Tuhan berkati.